terus terjadi di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam laju perekonomian global dan menyebabkan kekacauan dari sektor manapun. Dampak paling besar dirasakan pada bidang ekonomi. Dalam hal ini, menghambatnya pertumbuhan UMKM, di mana yang seharusnya memerlukan ruang promosi yang sangat luas. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian daerah dan nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran satu sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, 2. penyedia lapangan kerja terbesar, 3. pemain penting dalam pengembangan perekonomian, 4. pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Bisa minta waktunya sebentar? Ya, ada yang bisa dibantu? Iya, Pak. Ini maaf, sebelumnya saya mau tanya-tanya. Ya. Menurut Bapak nih, pendapatan Bapak sebelum terjadinya COVID sama setelahnya pandemi ini, apakah ada perubahan yang drastis? Ya tetap ngaruh sih, Mbak ya. Tapi kalau istilahnya dari segi keseharian motong ayamnya per ekornya itu malah meningkat. Cuma kan sekarang ini masa pandemi ini malah harga ayam melambung tinggi ya. Gitu. Jadi kalau dari segi keuntungan sedikit. Tapi kalau dari segi motong per ekornya alhamdulillah tambah ya. Cuma ya itu tadi, kalau pengaruh ke ekonomi jelas ngaruh. Nah itu tadi keuntungan makin menurun itu pasti. Kalau peminat nggak ada perubahan. Kalau peminat pembeli ayam ya, kalau kita sebagai pedagang ayam itu nggak ada perubahan. Misalnya penurunan peminat itu nggak ada. Masih ada aja peminat. Ya udah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya, atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu. Ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang UMKM, maka pemerintah memberikan kebijakan mengenai pemberdayaan UMKM. Dari kebijakan tersebut, pemerintah memberikan izin kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dengan memberi insentif dan bantuan dan daya asing upaya penanggulangan terjadinya seperti ini. Dengan melakukan strategi jangka pendek atau panjang yang berkaitan dengan protokol kesehatan, maka memberikan peluang serta dorongan layanan digital dan pengubahan strategi bisnis. Kondisi UMKM di tengah pandemi terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Perlu adanya tindakan dalam rangka melindungi UMKM agar tetap bisa melakukan aktivitas sehingga melakukannya dengan kompetitif di masa pandemi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Nah, pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun sebagian dari mereka ternyata mampu tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Semangat menyambut Hari Raya Idul Fitri masih terpancar dari Lucia Irawati, pelaku UMKM di Jember, Jawa Timur. Di tengah hantaman ekonomi akibat pandemi COVID-19, ia masih mencoba bertahan dengan usaha kue keringnya. Masa-masa menjelang Idul Fitri yang biasanya banjir pesanan, namun kini jumlah pesanan jauh dari harapan. Agar tetap diminati, inovasi dalam pembuatan kue pun terus dilakukan. Kalau kami kiat-kiatnya berkreasi, jadi produk kami kalau yang dulu cuma goreng, sekarang ada yang di oven, kemudian bisa mencakup semua kalangan, jadi ada yang free gluten, kemudian ada yang full telur, ada yang non telur, gitu. Jadi bisa dimakan oleh siapa saja. Sepinya penjualan kue kering juga dialami pedagang kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur.
salah seorang pedagang mengatakan omset penjualan terjun bebas hingga 80%. Minat pembeli berkurang karena larangan mudik serta tertekannya daya beli masyarakat. Kalau telepon sedikit ya, karena daya beli turun, karena mungkin nggak ada pemasukan kali. Kalau lama libur. Seminggu biasa lebih ramai. Biasa sih awal puasa sudah ramai, karena buat pulang kampung ya. Sekarang kan sama sekali nggak ada. Meski kini sektor ekonomi dan dunia usaha sedang terpuruk, namun sektor UMKM dinilai menjadi salah satu penyangga ekonomi di tengah pandemi COVID-19. UMKM dinilai bisa lebih cepat pulih dikarenakan cepat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mendorong nilai konsumsi di masyarakat, yang akhirnya berdampak positif terhadap roda perekonomian Indonesia. Kita tahu, kalau kita ngomong ekspor impor, pasti tidak secepat itu. Kalau kita ngomong sektor manufaktur, juga tidak secepat itu. Apalagi kalau kita ngomong pariwisata, juga tidak secepat itu bangkit. Yang lebih cepat bisa kita bangkitkan, yang lebih cepat bisa berdampak kepada mempertahankan daya beli masyarakat adalah UMKM, pekerja informal dan koperasi. Saat ini setidaknya ada 6,3 juta pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Pendapatan harian mereka merosot drastis sehingga mengancam keberlangsungan usaha. Pemerintah pun diminta segera bertindak mempersingkat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM. Tim Liputan, Kompas TV.